Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Izah Triwardani, NIM 1903111000097 dari kelas Agroteknologi C. Pertanian merupakan salah satu sektor kunci perekonomian Indonesia. Meskipun pertanian memiliki peranan penting dalam sektor perekonomian di Indonesia, perkembangan di bidang tersebut masih terlihat kurang efektif dalam memanfaatkan beberapa teknologi di era modernisasi yang cukup pesat. Namun jumlah petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang mempunyai wewenang seperti merumuskan kebijakan teknis, merakam kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang pertanian pangan tersebut tidak sebanding dengan luasnya penyebaran sektor pertanian di Indonesia. Oleh karena itu, peran petani dan masyarakat diperlukan untuk ikut serta membantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Usia petani yang tidak muda lagi membuat mereka jauh dengan teknologi digital. Sementara pemanfaatan teknologi berpotensi untuk membantu mengembangkan bisnis bercocok tanam mereka. Untuk itu, Pak Tani Digital aktif mengedukasi para petani dengan cara mendekat ke petani muda dan kelompok tani untuk melakukan sosialisasi. Pak Tani Digital sudah beroperasi sejak November tahun 2017. Hingga saat ini, Pak Tani Digital punya lebih dari 28.000 pengguna aplikasi. Tidak hanya itu, program Pak Tani Digital Gas to Campus sudah mengunjungi berbagai daerah, baik di kampus-kampus pertanian di Sumatera Utara maupun di Sumatera. Startup yang berkantor di Medan ini diprakarsai oleh Mahendra Sitepu, Yosepine Natalia Sembiring, dan Nador Darajat Iwa Brahmana. Ketiganya memiliki visi menyelesaikan permasalahan pertanian di Indonesia, seperti kurang pastinya para petani menggunakan teknologi untuk mendapatkan informasi dan terhubung dengan pasar. Selanjutnya, Pak Tani Digital merupakan sebuah startup sosial yang di awal dirancang untuk menjadi sebuah marketplace pertanian yang menghubungkan para petani dengan pemangku bidang kepentingan lainnya dalam satu perangkat aplikasi digital. Berangkat dari banyaknya permasalahan farming yang ditemui, mulai dari rendahnya harga komoditi pasar, posisi tawar petani yang rendah, minimnya akses petani ke supplier, minimnya akses informasi pertanian, minimnya akses transportasi dan kondisi petani yang jauh dari teknologi, menyebabkan para pendiri Pak Tani Digital ingin menciptakan solusi yang tujuannya adalah agar petani kita mulai belajar digital marketing dan memasarkan hasil pertanian melalui marketplace, sehingga aplikasi ini dirancang untuk memudahkan petani masuk ke sebuah ekosistem digital yang akan membantu petani menemukan pembeli akhir. Selain itu, startup ini juga berkomitmen menjadi platform media pertanian yang edukatif dan informatif di Indonesia dengan membangun konten pertanian milenial sehingga mendorong agar lebih banyak lagi generasi muda mencintai sektor pertanian. Pak Tani Digital juga turun offline untuk mengedukasi para petani, berkolaborasi dengan pemerintah, juga turun ke kampus-kampus pertanian di Indonesia dalam rangka sosialisasi digital farming di Indonesia. Saat ini mungkin konsep yang diusung Pak Tani Digital bukanlah hal baru. Untuk itu mereka berusaha mengembangkan fitur-fitur yang bisa bermanfaat bagi seluruh stakeholder di ekosistem pertanian. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur lengkap. Melalui aplikasi Pak Tani Digital ini, petani bisa melakukan cek harga untuk memudahkan memantau harga komoditas pertanian di Indonesia melalui fitur cek harga. Selanjutnya, fitur pasar online memungkinkan petani menjual komoditi pertanian secara langsung dari petani ke konsumen akhir. Fitur transporter juga memudahkan petani untuk menemukan ekspedisi mana yang bisa digunakan untuk proses pengiriman. Di samping itu, dengan menggunakan media aplikasi ini, petani juga bisa mengetahui mapping harga dan komoditi. Karena data yang dimiliki aplikasi ini bukan hanya data terbaru saja, tetapi juga rekod data dari data 2 tahun terakhir. Pertama-tama kita masuk dulu ke Play Store, kemudian ketik di pencarian Pak Tani Digital. Klik install pada aplikasi tersebut. Tunggu beberapa saat sampai aplikasi tersebut bisa dibuka. Kemudian klik buka. Untuk membuat akun, klik bagian kanan bawah akun, kemudian daftar. Lalu isi registrasi, berisi nama, nomor HP, email, password, dan konfirmasi password. Selanjutnya kita login kembali dengan akun yang sudah dibuat tadi. Pada halaman beranda Pak Tani Digital terdapat banyak fitur yang dapat digunakan. Yang pertama adalah fitur pertanian. Di sini kita bisa melihat produk pertanian yang tersedia di aplikasi Pak Tani Digital.
kita bisa menentukan lokasi yang kita mau, seperti misal Jawa Timur dengan kota Pamekasan. Kemudian klik terapkan. Nah, di sini terdapat produk cabai dari Pamekasan, Jawa Timur. Fitur yang kedua yaitu Alsintan. Nah, di sini kita bisa mencari alat dan mesin pertanian yang kita butuhkan. Nah, di sini terdapat beberapa produk di aplikasi Pak Tani Digital. Bisa kita cari di kolom pencarian, cari iklan, ketikkan misal kita mencari selang. Ketik OK. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan. Fitur yang ketiga yaitu fitur benih. Di fitur ini kita bisa mencari beberapa produk benih pertanian mulai dari hortikultura, pangan, dan perkebunan. Fitur yang keempat yaitu fitur pupuk. Di fitur ini kita bisa mencari berbagai macam pupuk dan merek dagang yang tersedia. 5. Fitur perkebunan. Di sini kita bisa melihat produk perkebunan yang bisa kita beli di aplikasi Pak Tani Digital. Keenam, fitur organik. Di sini kita bisa menemukan produk organik yang bebas dari pestisida. Yang ketujuh, terdapat juga produk hidroponik. Nah, di sini kita bisa melihat di fitur hidroponik. Yang kedelapan adalah fitur peternakan. Di sini kita bisa melihat apa saja produk peternakan yang bisa kita beli. Kesembilan, fitur perikanan. Di sini kita bisa melihat jenis produk perikanan yang bisa kita beli di aplikasi Pak Tani Digital. 10. Fitur harga. Nah, di sini kita bisa melihat harga pasar dari komoditas yang akan dijual. Fitur yang ke-11 adalah fitur inspirasi dan tips. Di sini terdapat berbagai artikel terkait dengan pertanian. Nah, semisal kita mengambil artikel tentang sistem surjan. Di sini terdapat penjelasan apa itu sistem surjan dan sebagainya. Fitur yang terakhir adalah fitur lainnya. Di sini kita bisa memilih fitur transporter. Transporter di sini adalah jasa ekspedisi yang bisa kita gunakan dalam penyaluran produk. Untuk mengubah dan menambahkan informasi terkait akun, kita klik akun, profil. Nah, di sini kita bisa mengubah nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga profesi. Untuk menambahkan alamat, kita bisa mengklik alamat, kemudian mengisi data alamat sesuai dengan tempat tinggal kita saat ini. Untuk fitur wishlist, kita bisa menambahkan dari produk yang kita inginkan. Notifikasi untuk pemberitahuan, semisal kita menemukan masalah bisa ditanyakan di pusat bantuan, berbagi informasi harga produk. Selanjutnya untuk keluar dari akun bisa klik keluar dan konfirmasi. Pada bagian bawah terdapat fitur pesan. Di bagian ini kita bisa melihat percakapan antara penjual dan pembeli di aplikasi Pak Tani Digital. Yang terakhir, fitur beriklan. Di fitur ini kita bisa membuat iklan produk yang akan kita jual. Pilih kategori iklan, misal kita mengambil pertanian. Nah, selanjutnya kita mengisi editor iklannya berdasarkan nama produk, harga, stok, satuan, tanggal panen, deskripsi, dan foto. Foto di sini kita bisa menampilkan produk yang akan kita tawarkan kepada pembeli. Kemudian klik simpan. Semisal contoh di sini kita mengambil nama produk cabai kering. Nah, harganya itu 15.000 dengan stok 50 kg, tanggal panen 8 Desember, deskripsi cabai kering siap panen. Nah, di sini kita bisa menambahkan foto produk cabai keringnya, kemudian klik simpan. Sekian video penyuluhan tentang aplikasi Pak Tani Digital sebagai solusi pemasaran petani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.